Bab 521, Horcrux dan Senjata Surgawi. Meskipun Sugehong dan Deng Qingqing memiliki tingkat kultivasi yang sama, namun Deng Wuqing memiliki sifat yang lemah dan tidak suka berbicara. Ia sering mengadakan pertemuan akbar untuk generasi muda, dan sebagian besar dipandu oleh Sugehong. Sugehong mengeluarkan Liontin Giok. Liontin Giok ini adalah Liontin Giok pembawa pesan. Dia melirik Liontin Giok itu dan berkata dengan sedikit tidak percaya, saya baru saja mendapat kabar bahwa Lin Chen membunuh 6 orang di persimpangan area kota abadi dan wilayah matahari darah. Orang kuat di tahap tengah alam Baoyuan, salah satunya adalah Gao Yuji, jenius klan iblis. Berita tentang Lin Chen telah menyebar ke seluruh grup wilayah selatan dalam beberapa waktu terakhir, dan banyak orang kuat pria di alam Baoyuan mengetahui keberadaannya. Sugehong saya baru mengetahui beritanya sekarang, yang dianggap sudah terlambat. Tapi bagaimanapun juga, hal ini tidak bisa menghentikan keterkejutan keempat orang tersebut oleh berita tersebut. Bunuh 6 orang kuat di tahap tengah alam Baoyuan. Mereka berempat tahu betul betapa kuatnya orang kuat di tahap tengah alam Baoyuan. Bahkan sekarang Sugehong dan Deng Wuqing telah menembus ke tahap awal dari alam Baoyuan, mereka menghadapi orang-orang kuat di tahap tengah alam Baoyuan. Tidak ada jaminan bahwa dia bisa membunuh mereka, tetapi Lin Chen membunuh 6 dari mereka berturut-turut. Tentu saja, 3 dari mereka tidak dibunuh oleh Lin Chen, tetapi tidak ada yang mengetahuinya. Yah, 5 pembangkit tenaga listrik alam Baoyuan tingkat menengah berpartisipasi dalam acara Kota Peri. Untuk dapat berpartisipasi dalam acara Kota Peri, kekuatan mereka pasti yang terbaik di antara rekan-rekan mereka. Adapun yang lainnya. Yang jenius iblis Gao Yuji, yang lahir beberapa tahun yang lalu reputasinya telah menyebar ke seluruh wilayah matahari darah. Dia sangat kuat dan merupakan salah satu jenius terbaik di antara klan iblis. Sugehong mengangguk, suaranya mengungkapkan kegembiraan dan kekaguman. Di tanah warisan, Lin Chen mampu mencapai puncak alam Tiangang sebanding dengan master seperti mereka di tahap awal dan tengah alam Dao sejati. Sekarang Lin Chen telah menerobos ke tahap awal alam Baoyuan, dia bisa bersaing dengan master di tahap tengah alam Baoyuan. Dalam hal kekuatan, dia telah meninggalkan mereka berempat jauh di belakang. Saya tidak menyangka kekuatan Lin Chen meningkat pesat, kata Deng Wuqing dengan kilatan di matanya. Sangat menjengkelkan membandingkan orang satu sama lain, tetapi mereka benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan monster seperti Lin Chen. Zhang Qishui tersenyum pahit. Jiang Yue juga tampak ngeri dan memiliki ekspresi pahit di wajahnya. Kecepatan kultivasi Lin Chen terlalu cepat. Hanya dalam beberapa tahun, dia telah meninggalkan mereka sejauh ini. Jika Lin Chen diberi waktu 2 kali lipat, saya khawatir Lin Chen sudah menjadi master hebat di alam nirvana. Sugehong menggelengkan kepalanya dan berkata, setiap orang memiliki kesempatannya sendiri. Ini adalah kesempatan Lin Chen. Dia bisa berlatih begitu cepat dan meningkatkan kekuatannya dengan begitu cepat, dan dia pasti membayar mahal. Sugehong benar. Meskipun kekuatan Lin Chen saat ini melampaui Sugehong, Deng Wuqing dan lainnya, bahaya yang dihadapi Lin Chen selama periode ini dan harga yang dia bayar pasti beberapa kali lipat dari Sugehong dan lainnya. Budidayanya dapat ditingkatkan. Ini sangat cepat, itu sepenuhnya diharapkan. Mengapa para ahli alam Baoyuan ini mengejar Lin Chen? Kata Deng Qingqing. Dia telah mengasingkan diri selama periode ini dan tidak tahu banyak tentang dunia luar. Zhang Qishui dan Jiang Yue masih berada di puncak alam Dao sejati dan tidak mengetahui berita tentang alam Baoyuan yang kuat. Mereka juga melihat Sugehong. Mata Sugehong bersinar dengan niat membunuh, dan dia berkata, itu adalah penatua tertinggi dari keluarga Wang, Wu Zizi. Orang ini mengetahui bahwa Lin Chen memiliki pecahan ruang di tangannya, dan kemudian menyebarkan beritanya. Hampir semua ahli alam Baoyuan di grup wilayah selatan tahu bahwa Lin Chen memiliki pecahan ruang di tangannya, dan banyak orang dengan panik mengejar Lin Chen, ingin membunuh orang dan merebut harta karun itu. Mereka bertiga terdiam. Dari lubuk hati yang paling dalam, mereka berempat sangat marah pada Xiangzi karena benar-benar menggunakan tindakan berbahaya untuk menghadapi Lin Chen. Tetapi bahkan jika mereka marah, mereka tidak dapat membantu Lin Chen. Tidak ada keraguan bahwa mereka masih mencari keberadaan Lin Chen. Master Realm Baoyuan pasti sangat kuat. Mereka bahkan bukan tandingan Master Realm Baoyuan pertengahan. Bagaimana mereka bisa menghadapi Master Realm Baoyuan yang lebih kuat dan bantu Lin Chen? Dengan kekuatan Lin Chen, mereka tidak mudah mendapatkan puing-puing luar angkasa. Sugehong berkata, mereka tidak dapat membantu Lin Chen, tetapi mereka juga tahu karakter Lin Chen. Lin Chen tidak akan melakukan apapun dengan gegabah jika dia tidak yakin.
Karena Lin Chen berani pergi ke tanah pemurnian darah dari domain matahari darah, maka dia percaya diri untuk menghadapi orang-orang ini. Su Gehong juga memutuskan untuk mengasingkan diri kali ini dan bekerja keras untuk meningkatkan kekuatannya. Jika tidak, jika dia bertemu Lin Chen lain kali, levelnya akan terlalu rendah dan dia akan malu. 3. Saya punya keputusan. Pada saat ini, Deng Wuqing tiba-tiba berbicara, suaranya tidak dingin atau acuh tak acuh, membuat orang merasa ditolak ribuan mil jauhnya. Namun, Su Gehong dan yang lainnya sudah akrab dengan karakter Deng Wuqing, dan mereka tidak melakukannya. Merasa aneh. Su Gehong, Jiang Yue dan Zhang Qishui semua melihat ke arah Deng Qingqing. Ekspresi Su Gehong berubah. Dia membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia tetap diam. Saya berencana berangkat ke pemurnian darah mendarat besok. Deng Qingqing berkata, tujuan Lin Chen saat ini adalah tanah pemurnian darah. Jika ada takdir, saya akan menemuinya di sana. Jika tidak, saya akan pergi jauh ke utara menuju kerajaan suci Yongtai dan tanah suci. Deng Qingqing memiliki ide untuk pergi berlatih ketika Lin Chen pergi dari sini dan pergi ke kota abadi. Namun, budidaya Deng Wuqing sedang menerobos kemacetan alam Baoyuan pada saat itu, jadi dia tidak pernah membuat keputusan. Sekarang bahwa dia mengetahui bahwa kekuatan Lin Chen telah mencapai tingkat ini, dan Lin Chen juga pergi ke tempat pemurnian darah, jadi Deng Qingqing juga memiliki ide ini. Jiang Yue dan Zhang Qishui memandang Deng Wuqing dengan heran, tetapi Su Gehong tampak seperti ini. Dia tampak seolah-olah sudah mengetahui bahwa Deng Qingqing akan mempunyai ide ini. Faktanya, Su Gehong tidak ingin mengalaminya, namun dia sekarang bertindak sebagai pemimpin sekte. Setelah beberapa saat, dia akan mendapat persetujuan dari penatua tertinggi dan menjadi pemimpin sekte. Tidak mungkin baginya untuk meninggalkan sekte dan pergi keluar untuk mengalaminya sendirian. Saya harap perjalanan Anda aman, kata Su Gehong. Sejujurnya, aku iri padamu di dalam hatiku. Jiang Yueze berkata. Jika saya memiliki kesempatan, saya juga akan pergi berlatih. Kilatan melintas di mata Zhang Qishui. Rupanya setelah kejadian ini, Zhang Qishui juga memiliki ide tentang pengalaman. Deng Qingqing mengangguk, menatap mereka bertiga dalam-dalam, berdiri dan berkata, selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, Deng Qinghu tidak lagi ragu-ragu dan melangkah menuju pintu. Dia juga perlu mempersiapkan beberapa hal sebelum pergi keluar. Keesokan paginya, Deng Wuqing tidak pergi menemui Su Gehong dan yang lainnya lagi, tetapi tinggal sendirian. Membawa pedang besar di punggungnya, dia terbang menuju ke arah wilayah matahari darah. Deng Qingqing pergi berlatih. Bahkan tanpa pertempuran antara Lin Chen dan Gao Yuji, dia akan keluar cepat atau lambat, tapi Deng Wuqing akan memilih waktu ini untuk menetapkan tujuannya di tanah pemurnian darah, sesuatu yang tidak pernah diharapkan Lin Chen. Ketika Deng Qingqing berangkat untuk pelatihan, Lin Chen tetap berada di pesawat kuno, terbang ke arah wilayah matahari darah dengan kecepatan tidak cepat atau lambat. Toh pesawat ini hanya pesawat kelas rendah, digunakan untuk transportasi, dan tidak bisa terlalu cepat. Lin Chen sendiri tinggal di dalam pesawat untuk menyembuhkan luka-lukanya. Ruang di dalam pesawat tidak besar dan sangat kosong. Namun, Lin Chen tidak bermaksud membuat tempat itu didekorasi dengan mewah, itu hanya sebagai alat transportasi. Untungnya, pedang naga sangat kuat, jika tidak maka tidak akan mudah untuk menangani Gao Yuji. Lin Chen memeriksa luka di tubuhnya, mengambil pil dan menelannya. Saat berhadapan dengan Gao Yuji saat itu, Gao Yuji berubah menjadi tubuh iblis. Kekuatannya setidaknya beberapa kali lebih tinggi dari sebelum dia berubah menjadi tubuh iblis. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh Lin Chen saat ini. Bahkan jika Lin Chen tahu bahwa ada pedang naga pengembara, dia tidak bisa. Tidak pasti apakah Gao Yuji bisa dibunuh dengan pedang Yulong. Untungnya Yulong Jian tidak mengecewakannya. Setelah dikuatkan oleh Yulong Jian, kekuatan Wuxi meningkat tidak hanya beberapa kali lipat, bahkan 10 kali lipat. Terlebih lagi, pedang Yulong benar-benar pedang dewa, dan bahkan harta karun pedang langit perak dapat dengan mudah dipotong dengan satu pedang. Lin Chen, kamu mungkin berpikir bahwa Yulong Jian terlalu sederhana. Saya telah berada di benua Tianling selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan saya belum pernah melihat pedang yang lebih baik di sini daripada Yulong Jian. Suara tiba-tiba Yulongzi terdengar di benak Lin Chen, suaranya tidak dingin atau acuh tak acuh. Lin Chen sedikit mengangguk. Lin Chen dan Yulongzi sepakat bahwa Yulongzi tidak akan mencampuri urusan Lin Chen kecuali Lin Chen dapat memenuhi syarat untuk menjadi master pedang Yulong.
Selain itu, Lin Chen sudah berpengalaman sendiri dan tidak membutuhkan bantuan orang lain, jadi namun dia tidak marah karena Yu Longzi tidak mengambil tindakan. Adapun apa yang Yu Longzi katakan, Lin Chen percaya bahwa mungkin tidak ada pedang yang lebih kuat dari Yu Longjian di benua Tianling. Bahkan senjata berharga dengan 46 formasi terukir di atasnya telah terpotong. Pedang macam apa pedang naga pengembara itu? Lin Chen sedikit bingung dengan kualitas pedang naga pengembara. Yu Longzi tersenyum tipis dan berkata, Lin Chen, kamu telah terpapar pada terlalu sedikit hal. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa harta adalah senjata dengan kualitas terbaik? Jika demikian, maka kamu salah. Setelah jeda, Yu Longzi melanjutkan, dengan tingkat kultivasi Anda saat ini, Anda tidak memenuhi syarat untuk mengetahui informasi ini, tetapi melihat bahwa Anda dapat bertahan sampai sekarang, suasana hati saya sedang baik, jadi tidak ada salahnya memberitahu Anda terlebih dahulu. Lin Chen terdiam, namun, Lin Chen setuju dengan apa yang dikatakan Yu Longzi. Dia tidak percaya bahwa senjata harta karun adalah senjata dengan kualitas terbaik. Lagi pula, banyak orang kuat di alam Baoyuan juga memiliki senjata harta karun. Jadi, yang kuat di alam nirvana dan raja-raja di alam hidup dan mati masih menggunakannya. Harta karun. Ini tidak mungkin. Di atas harta karun itu, ada Horcrux. Yang disebut Horcrux didasarkan pada harta karun itu, lalu berisi jiwa. Saya yakin Anda pernah mendengar tentang Horcrux. Tidak sulit memuat jiwa untuk senjatanya. Tidak sulit untuk mengatakannya, tetapi juga sangat sulit. Yu Longzi berkata, secara umum, dibutuhkan setidaknya 500 tahun untuk meningkatkan senjata harta karun menjadi senjata jiwa, dan Anda setidaknya harus berada di alam kehidupan dan kematian untuk mencapai ini. Lin Chen mengangguk. Dibutuhkan 500 tahun bagi sebuah senjata untuk menampung jiwanya. Jika rata-rata prajurit bisa hidup selama ini, hanya raja hidup dan mati yang bisa hidup selama ini. Perbedaan antara senjata surgawi dan Horcrux adalah jiwa dalam senjata memiliki kecerdasan dan mengetahui budidaya sederhana. Pada zaman dahulu, ada seorang ahli pemurnian senjata yang melahirkan dua senjata surgawi berturut-turut. Astaga, begitu senjata surgawi itu keluar, hal itu menyebabkan orang-orang kuat dari seluruh dunia mengejar dan membunuhnya. Pada akhirnya, senjata surgawi itu jatuh dan menghilang. Jiwa sang penguasa senjata juga ikut dihancurkan dan masuk kembali ke reinkarnasi. Pada titik ini, suara Yu Longzi agak rendah. Turun. Dikabarkan bahwa ada tingkat lain di atas senjata surgawi, tetapi belum ada yang melihatnya sejak zaman kuno, jadi tidak apa-apa untuk tidak membicarakannya. Lin Chen, pergilah berlatih. Saya harap Anda bisa hidup selamanya. Yu Longzi suaranya menjadi semakin nyaring, semakin pelan, dan akhirnya menghilang. Bab 522, menjadi kaya tiba-tiba. Lin Chen tidak tahu mengapa nada suara Yu Longzi tiba-tiba turun ketika dia mengatakan ini, tetapi Lin Chen samar-samar bisa merasakan bahwa Yu Longzi memintanya pergi ke Tian Wai Tian mungkin ada hubungannya dengan master pemurnian senjata yang dia katakan. Mungkinkah pedang naga pengembara adalah salah satu dari dua senjata surgawi yang dikembangkan oleh ahli pemurnian senjata pada saat itu? Lin Chen menggelengkan kepalanya, awalnya dia hanya ingin bertanya tentang kualitas Yu Longjian, tapi siapa tahu itu akan melibatkan begitu banyak informasi. Namun Yu Longzi akhirnya menjawab pertanyaan Lin Chen. Ada beberapa level di atas harta karun tersebut, antara lain Horcrux, senjata surgawi, dan level yang belum pernah muncul dalam rumor. Horcrux didasarkan pada harta karun yang melahirkan jiwa, misalnya Yu Longzi adalah jiwa pedang Yu Longjian. Adapun senjata surgawi, jiwa pedang memiliki kebijaksanaan spiritual dan tahu cara melakukan latihan sederhana. Yu Longzi adalah jiwa pedang dari pedang Yulong. Ia memiliki kebijaksanaan spiritual, tetapi dibandingkan dengan senjata surgawi, tidak hanya sebagai sesederhana mengetahui kultivasi sederhana, Lin Chen berpikir dalam hati. Yu Longzi sendiri mengatakan bahwa dia berhasil mengintegrasikan semua niat pedang tingkat pertama dari 8 niat pedang utama. Dari segi kekuatan, dia tidak lebih lemah dari raja hidup dan mati. Namun, dia baru saja bangun dan kekuatannya telah meningkat. Belum dipulihkan. Karena Yu Longzi memiliki kecerdasan spiritual dan dapat mengembangkan 8 niat pedang utama, dan bahkan mencapai perpaduan dari 8 niat pedang utama, artinya, pedang panjang Yu mungkin masih berada di atas senjata surgawi. Tetapi pada saat yang sama, Lin Chen juga sedikit bingung. Menurut pedang naga, yang merupakan pedang spiritual tingkat lebih tinggi daripada senjata surgawi, mengapa dia mengatakan bahwa ada tingkat lain di atas senjata surgawi, tetapi tidak ada seorang pun pernah melihatnya sejak zaman kuno?
Mungkinkah dikatakan bahwa pedang naga pengembara berada di antara level senjata surgawi dan yang dikabarkan? Tapi bagaimanapun juga, kualitas pedang Yulong berada di luar imajinasi Lin Chen. Tidak heran Yulongzi mengatakan bahwa pedang ini akan menarik Raja Hidup dan Mati untuk merebutnya, dan kemudian Lin Chen akan dibunuh oleh Raja Hidup dan Mati tanpa keraguan. Lebih baik tidak memberitahu orang lain tentang pedang tingkat ini sebelum saya memiliki kekuatan yang cukup, jika tidak, konsekuensinya akan menjadi bencana. Lin Chen memutuskan untuk menggunakan kata-kata sesedikit mungkin sebelum ranah budidayanya menerobos ke ranah hidup dan mati. Keluarkan pedang naga pengembara. Jika Anda mengeluarkan pedang naga pengembara, maka Anda harus membunuh dengan satu serangan dan jangan pernah membiarkan musuh pergi. Tanpa berpikir panjang, Lin Chen menyingkirkan pedang naga dan berkonsentrasi pada penyembuhan. Dalam pertarungan dengan Gao Yuji, Lin Chen juga mengalami luka yang cukup serius. Terutama dalam serangan Gao Yuji yang membelah langit, soft armor dan armor bulu emas terbaik Lin Chen langsung patah. Untungnya, dia memiliki armor lembut ini untuk melindunginya. Jika Lin Chen tidak memiliki baju besi lembut ini, dia akan terluka parah oleh pukulan keras Gao Yuji. Tetapi bahkan dengan perlindungan baju besi bulu emas, Lin Chen masih menderita luka serius. Perawatan ini berlangsung selama 3 hari 3 malam, setelah 3 hari, Lin Chen pulih dari perawatan, dan luka di tubuhnya juga telah pulih sampai batas tertentu, dan pada dasarnya baik-baik saja. Setelah luka-lukanya pada dasarnya pulih, Lin Chen membalikkan tangannya dan mengeluarkan selusin cincin penyimpanan. Hore! Di dalam pesawat, beruang tiran kecil yang berbaring miring menyedot energi langit dan bumi melihat pemandangan ini dan langsung meraung kegirangan. Mata panda yang kecil dan indah itu menatap ke arah lusinan cincin penyimpanan di dalamnya. Depan Lin Chen dan berkedip. Kalian, Lin Chen tersenyum. Selusin cincin penyimpanan di depannya diperoleh Lin Chen dengan membunuh banyak orang kuat di alam Baoyuan sebelumnya. Ada juga beberapa hal tersembunyi di antara mereka, jadi itu adalah cincin penyimpanan pria tua berambut putih itu. Namun, Lin Chen sedang terburu-buru dan mengambil cincin penyimpanan pria tua berambut putih itu dan melemparkannya langsung ke miliknya. Pada saat ini, tidak mungkin untuk mengatakan yang mana yang merupakan cincin penyimpanan pria tua berambut putih itu. Cincin penyimpanan pria tua berambut putih, ini untuk orang tua. Ini panen yang bagus. Melihat tumpukan kecil cincin penyimpanan ini, Lin Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat bersemangat. Orang-orang kuat Baoyuan Realm yang dia bunuh semuanya berasal dari kota abadi. Bahkan jika mereka tidak datang dari kota abadi, mereka tetap jenius iblis, dan mereka pasti memiliki banyak harta karun. Huff. Little Storm Bear menggeram, menatap Lin Chen dengan mendesak, ingin Lin Chen mengambil harta karun di cincin penyimpanan ini sesegera mungkin. Lin Chen tersenyum tipis, dan dengan gerakan kekuatan jiwanya, semua item di lusinan cincin penyimpanan dikeluarkan. Semua harta karun dari belasan cincin penyimpanan itu dikeluarkan dan segera ditumpuk menjadi beberapa tumpukan kecil di dalam pesawat. Di antaranya, ada 3 tumpukan batu yuan kualitas rendah, dan jumlahnya setidaknya puluhan ribu. Vitalitas langit dan bumi seketika memenuhi bagian dalam pesawat. Jika tidak diredam oleh formasi di pesawat ini, saya khawatir vitalitas langit dan bumi ini akan naik ke angkasa, yang pasti akan menarik perhatian para penonton. Mengelilingi pembangkit tenaga listrik Baoyuan Realm. His, begitu banyak batu yuan tingkat rendah. Melihat 3 tumpukan batu yuan tingkat rendah ini, Lin Chen menghirup udara. Sebelum memasuki kota peri, Lin Chen masih berpikir keras tentang beberapa batu yuan tingkat rendah. Tanpa diduga, dalam sekejap mata, kekayaan bersihnya meroket, dan jumlah batu yuan kelas rendah yang dimilikinya sungguh menakutkan. Aum! Beruang badai kecil itu meraung penuh semangat. Ia melompat dan mendarat langsung di tumpukan batu yuan tingkat rendah. Ia menyedot energi langit dan bumi di dalam dengan ekspresi kenikmatan di wajahnya. Ha, kamu anak kecil. Lin Chen tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tanpa banyak berpikir, mata Lin Chen tertuju pada tumpukan barang yang tersisa. Selain batu yuan tingkat rendah, ada juga 2 tumpukan senjata asli. Senjata asli ini semuanya adalah senjata asli terbaik. Lagi pula, bagi pembangkit tenaga listrik alam Baoyuan, satu-satunya senjata asli yang berguna adalah senjata asli terbaik. Mereka tidak dapat melihat senjata asli biasa sama sekali. Di situs web, senjata asli terbaik ini termasuk pedang lebar, pedang panjang, dan tongkat panjang, dan ada banyak jenisnya. Lin Chen juga menemukan beberapa pasang baju besi lunak di antara mereka, yang dapat ganti saja baju besi bulu emas Lin Chen yang rusak. 2 tumpukan senjata asli terbaik ini berjumlah ratusan.
Jika dikeluarkan dalam jumlah besar, mereka akan menyebabkan pengejaran serakah oleh orang-orang di alam Baoyuan. Tentu saja, senjata asli terbaik ini tidak terlalu berguna bagi Lin Chen. Lagi pula, ia memasuki Tao dengan pedang. Banyak senjata asli terbaik adalah pedang lebar, tongkat panjang, atau cakar tajam. Namun, Lin Chen tidak dapat menggunakannya. Tapi dia tetap tidak bisa menggunakannya. Bukan berarti orang lain tidak bisa menggunakannya. Jika dua tumpukan senjata asli terbaik ini dibawa kembali ke Sekte Tianji dan diserahkan kepada pemimpin Sekte Tianji, kekuatan Sekte Tianji di wilayah Yan'an pasti akan meroket dan akan menjadi sekte raksasa kelas 1 di Yan'an. Wilayah. Saya ingin tahu bagaimana keadaan Sekte Tianji sekarang. Memikirkan Sekte Tianji, Lin Chen tidak bisa menahan perasaan nostalgia atas apa yang dia alami di Sekte Tianji saat itu. Untuk mendapatkan poin kontribusi, dia memasuki pegunungan Molian untuk membunuh monster, bertemu Sue Lingyun di pasar Sekte Tianji, kemudian berpartisipasi dalam kompetisi sekte dalam Sekte Tianji, dan kemudian memasuki tempat warisan. Dari pengalaman Lin Chen di luar hingga saat ini, beberapa tahun telah berlalu, apakah Sekte Tianji masih sama? Lin Chen menggelengkan kepalanya dan matanya tertuju pada tumpukan harta yang tersisa. Harta orang lain dinilai berdasarkan potongan, tetapi harta Lin Chen dinilai berdasarkan tumpukan. Selain 3 tumpukan Yuanxi tingkat rendah sebelumnya dan 2 tumpukan artefak asli kelas atas, masih ada 2 tumpukan harta karun yang tersisa. Namun, dibandingkan dengan 5 tumpukan barang sebelumnya, kedua tumpukan harta karun ini adalah yang sesungguhnya. Yang berharga di antara semua harta. Ada banyak harta karun di tumpukan pertama, dan jenisnya bermacam-macam, antara lain harta setengah langkah, buku panduan budidaya mistik, dan mesin terbang tingkat rendah. Selain itu, terdapat berbagai pil penyembuh dan cairan spiritual untuk membantu budidaya, di antaranya adalah Xuan Lu karya Gao Yuje. Namun yang mengejutkan Lin Chen adalah Gao Yuji tidak hanya memiliki 1 botol Xuan Lu di tangannya, tetapi 3 botol. Xuan Lu tidak kalah berharganya dengan 7.000 suanye dari pohon roh milenium, tetapi Gao Yuji memiliki 3 botol di tangannya, dan Xuan Lu di setiap botol berumur 20 tahun. 3 botol Xuan Lu berusia 20 tahun. Kilatan cahaya melintas di mata Lin Chen. Dia baru saja memasuki tahap awal alam Baoyuan. Jika dia mengambil Xuan Lu, dia dapat meningkatkan budidayanya ke puncak Baoyuan awal ranah dan kurangi banyak waktu latihan. Setelah budidaya Lin Chen mencapai puncak tahap awal alam Baoyuan, selama dia melewati kemacetan, dia secara alami akan maju ke tahap tengah alam Baoyuan. Secara kebetulan, Kixuanye dapat membantu Lin Chen mengatasi kemacetan. Dengan kata lain, Lin Chen dapat sepenuhnya meningkatkan tingkat kultivasinya ke tingkat tengah Baoyuan dalam waktu yang sangat singkat. Lin Chen menarik napas dalam-dalam, menekan kegembiraan di hatinya, dan matanya tertuju pada harta lainnya. Tumpukan harta karun pertama sangat rumit, tetapi dengan bantuan kekuatan jiwa, Lin Chen dengan cepat memilahnya. Di antara mereka ada 3 harta setengah langkah dan lusinan buku catatan pelatihan. Buku catatan pelatihan ini mencatat catatan dari alam Baoyuan yang kuat. Pengalaman mempraktikkan misteri sangat membantu Lin Chen. Selain itu, terdapat 3 pesawat kelas rendah. Lin Chen telah memperoleh begitu banyak harta karun, namun tidak ada pesawat kelas menengah. Hal ini menunjukkan betapa langkanya pesawat kelas menengah dan pesawat kelas tinggi. Tumpukan harta karun pertama juga termasuk ramuan dan cairan spiritual. Nilai gabungan dari ramuan dan cairan spiritual ini tidak dapat diukur. Dengan ramuan dan cairan spiritual ini, Lin Chen tidak perlu khawatir tentang kekurangan ramuan untuk periode waktu berikutnya. Budidaya telah melambat. Setelah menghitung tumpukan harta karun pertama, Lin Chen mulai menghitung tumpukan harta karun kedua. Ini adalah... Lin Chen menemukan bahwa ada juga panduan budidaya di tumpukan harta karun kedua, tetapi panduan budidaya ini berbeda dari lusinan manual budidaya yang telah dihitung Lin Chen sebelumnya. Panduan budidaya ini sangat tua, juga sangat tipis. Ada beberapa karakter kuno besar yang tertulis di halaman judul, yang membuat orang merasa terkejut. Panduan budidaya Donghuang Volume 2. Catatan budidaya Donghuang. Lin Chen tampak terharu. Selama pameran apresiasi harta karun wilayah Fenglei, Lin Chen melihat volume pertama dari panduan budidaya Donghuang. Volume pertama dari panduan budidaya Donghuang mencatat pengalaman Donghuang dari awal budidaya hingga saat budidayanya mencapai alam Baoyuan, sedangkan volume kedua, ini mencatat pengalaman Donghuang dari berlatih di alam Baoyuan hingga alam hidup dan mati, dan juga berisi pemahaman dan pemahamannya tentang misteri.
Tidak ada keraguan bahwa jika buku pegangan budidaya ini dikeluarkan, orang-orang kuat di alam nirwana akan datang untuk bersaing memperebutkan satu atau dua. Bagaimanapun, apa yang dicatat dalam buku pegangan ini adalah pengalaman dari Dong Huang jenius yang tiada taraf yang telah berkultivasi hingga alam hidup dan mati, sangat membantu alam nirwana untuk menerobos alam hidup dan mati. Demikian pula, ini banyak membantu Lin Chen. Dari budidayanya sampai sekarang, Lin Chen hampir selalu memahami dan berkultivasi sendiri. Jika dia memiliki panduan budidaya Dong Huang, maka Lin Chen akan menghindari banyak jalan memutar dalam budidayanya dan itu akan jauh lebih mudah. Saya hanya tidak tahu milik siapa panduan budidaya ini. Memikirkan hal ini, Lin Chen tidak bisa menahan senyum tipisnya. Mencuri ayam dan kehilangan nasi, orang ini pasti tidak pernah membayangkan bahwa dia tidak hanya tidak mendapatkan pecahan ruang Lin Chen, dia juga kehilangan nyawanya sendiri, dan banyak harta. Juga datang ke Lin Chen di tangan. Lin Chen membagi harta karun ini menjadi dua bagian. Yang sangat berguna baginya ditempatkan di tengah cincin penyimpanan. Lin Chen bisa mengeluarkannya secepat mungkin jika dia mau. Adapun barang-barang sekunder, seperti ratusan keping, Lin Chen menempatkan senjata asli teratas di bagian terdalam dari cincin penyimpanan. Selain harta karun tersebut, Lin Chen juga menemukan pedang panjang penuh energi iblis di tumpukan item kedua. Tidak ada keraguan bahwa pedang ini pasti milik Gao Yuji, jenius dari klan iblis. Hanya orang-orang dari klan iblis dapatkah senjata mereka dapat mengandung begitu banyak energi iblis. Demikian pula, Lin Chen juga menemukan beberapa buku rahasia di cincin roh penyimpanan Gao Yuji. Di antara mereka, yang menarik perhatian Lin Chen adalah buku keterampilan roh jahat dan seni mengendalikan senjata.